Halo, perkenalkan nama aku Alvina Putri Damayanti Nababan dengan NIM 15036610669. Aku dari Prodi Pendidikan Teknik Bangunan Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, aku ingin menjelaskan tentang implikasi terkait teori psikoanalisis Sigmund Freud terhadap praktik pembelajaran atau terhadap pendidikan. Teori psikoanalisis adalah teori yang berusaha menjelaskan hakikat dan perkembangan kepribadian. Psikoanalisis adalah cabang ilmu yang dikembangkan oleh Sigmund Freud dan para pengikutnya sebagai studi fungsi dan perilaku psikologis manusia. Menurutnya, tingkah laku manusia justru didominasi oleh alam bawah sadar yang berisi ID, ego, dan superego. Beberapa karya besar Freud yang banyak mendapatkan kritik dan tanggapan dari para ahli yaitu teori mimpi dan teori tentang seksualitas. Implikasi teori psikoanalisis terhadap pendidikan. Pada perkembangannya, teori psikoanalisis banyak diimplementasikan dalam dunia pendidikan. Beberapa di antaranya dapat diuraikan pada penjabaran berikut ini. Salah satunya ialah berbicara tentang konsep kecemasan yang dikemukakan oleh Freud. Tentu saja sangat berkaitan pula dengan proses pendidikan. Kecemasan merupakan fungsi ego untuk memperingatkan individu tentang kemungkinan suatu bahaya sehingga dapat disiapkan reaktif adaptif yang sesuai. Juga dalam pendidikan, konsep kecemasan pada tiap individu dapat diperoleh atau diolah dan dikembangkan oleh para pengajar atau konselor demi kebaikan peserta didik. Dengan konsep ini pula, peserta didik dibantu untuk menghargai diri dan orang lain, serta lingkungannya. Dengan kata lain, konsep kecemasan ini diarahkan ke pendidikan ranah afektif atau karakternya. Selanjutnya kita akan memasuki teori psikoanalisis Erikson. Teori dari Erikson tentang perkembangan manusia dikenal dengan istilah perkembangan psikososial. Teori psikososial Erikson ini merupakan salah satu teori terbaik mengenai kepribadian yang ada dalam psikologi. Seperti Sigmund Freud, Erikson juga mempercayai bahwa kepribadian seseorang akan berkembang melalui beberapa tingkatan tertentu. Salah satu elemen yang paling penting dari tingkatan psikososial Erikson adalah perkembangan mengenai persamaan ego, suatu perasaan sadar yang kita kembangkan melalui proses interaksi sosial. Perkembangan ego akan selalu berubah berdasarkan pengalaman dan informasi baru yang didapatkan seseorang sebagai hasil dari interaksinya dengan orang lain. Ego yang sempurna menurut Erikson adalah yang mengandung 3 aspek utama, yaitu faktualitas, yaitu kumpulan fakta dan data yang dapat diverifikasi dengan metode kerja yang digunakan sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungan. Yang kedua, universalitas, berkaitan dengan kesadaran akan kenyataan atau sense of reality, menggabungkan hal yang praktis dan konkret dengan pandangan mengenai seluruh semesta. Yang ketiga adalah aktualitas, yaitu suatu cara untuk memperkuat hubungan dengan orang lain agar mencapai tujuan bersama. Erikson juga mempercayai bahwa kemampuan untuk memotivasi sikap dan perbuatan seseorang dapat memicu suatu perkembangan menjadi positif. Hal inilah yang kemudian mendasari penyebutan teorinya sebagai teori perkembangan psikososial. Sekarang kita akan membahas implikasi teori psikososial Erikson terhadap pembelajaran atau terhadap pendidikan. Perkembangan psikososial menurut Erikson adalah anak prasekolah dalam perkembangan sosial berada pada peralihan dari tahap otonomi, rasa malu dan ragu-ragu ke tahap inisiatif dan rasa bersalah. Pada tahap ini, anak-anak cenderung ingin mengerjakan segala sesuatu atas dirinya sendiri dan berinisiatif ingin merancangnya serta mencapai tujuannya.
Seorang pendidik perlu mendorong anak untuk menggunakan inisiatifnya pada pengalaman sehari-hari. Pada masa berinteraksi dengan orang lain, anak prasekolah mengembangkan perasaan tentang dirinya atau yang sering disebut dengan konsep diri. Pada tahap ini, permulaannya sering ditandai dengan fisik sebagai acuannya. Kemudian, anak-anak semakin sadar akan inner self-nya yang berisi pikiran pribadi dan imajinasi tentang dirinya sendiri. Berdasarkan konsep itu, anak mengembangkan penghargaan diri, yaitu perasaan tentang dirinya sendiri, seberapa dirinya berharga yang meliputi bidang prestasi akademik, keterampilan sosial, dan penampilan fisik mereka. Pada anak-anak yang mempunyai penghargaan diri yang positif, biasanya cenderung percaya diri, mandiri, ramah. Sedangkan anak yang mempunyai penghargaan diri yang negatif cenderung ragu-ragu, bergantung pada orang lain, dan lebih menarik diri. Dalam tahap ini, tugas seorang pendidik adalah membantu anak dalam mengembangkan perasaan diri yang realistik dan seimbang tentang diri mereka. Hal ini dapat dilakukan dengan mendiskusikan bersama anak tentang apa yang dapat mereka kerjakan, kesalahan yang mereka perbuat, prestasi yang dicapai, tantangan yang ada dan diterima anak, juga jangan melakukan pemujian yang berlebihan terhadap anak. Sekian penjelasan terkait teori psikoanalisis Sigmund Freud dan teori psikososial Erikson, juga implikasi dari masing-masing teori terhadap pendidikan atau pembelajaran. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa.